Ya teman-teman, sebelum kalian menonton videonya, kita iklan dulu. Yang mana di depan layar kaca teman-teman ini terdapat 2 buah buku. Buku yang berjudul Surga dan Neraka, dan satunya Si Buta dan Sepotong Ayam Goreng. Buku ini adalah merupakan karya dari ayahnya Bang Beok. Ini sudah karyanya yang kelima ya. Dan ayah Bang Beok ini adalah seorang pensiun guru, dan di usianya saat ini memasuki usia 75 tahun. Dan untuk mengisi masa tuanya, beliau berkarya dengan membuat buku. Dan jika teman-teman ingin membeli buku ini, harganya 150.000 untuk 2 buah judul buku ini. Jadi teman-teman dibeli agar supaya ayah Bang Beok tetap terus bisa berkarya di usia tuanya. Terima kasih yang sudah membeli, dan buat kalian yang ingin membeli bisa ke nomor yang ada di kolom description. Terima kasih, selamat menonton. Ini sedang ada aktivitas pemasangan seat pil ya. Ini sudah di tahap seat pil memasuki guide beam ya. Dan ini sudah semakin jauh teman-teman. Ini udah di titik yang titik yang ketiga. Ini dengan alat berat yang berwarna ungu. Oke, seat pil dimasukkan teman-teman. Dan untuk warga bisa teman-teman lihat ya, di seberang sana banyak yang melintas ya di seberang sana, dikarenakan akses di sini tutup. Jadi ada jalan di seberang sana ya, dipergunakan warga untuk ya berlalu lalang. Dan untuk jalur di sini sendiri, dikarenakan ada aktivitas pemasangan seat pil ya, pemasangan turap, jadi di blok sementara waktu. Dan ini proses pengangkatan hammer dieselnya ya, karena seat pilnya sudah terpasang, dan saat ini memasuki proses untuk pengangkatan hammer. Aduh, kok masih ada motor melintas ya, bahaya sekali ini. Ini proses pemakuan ya guys. Jadi hammer sudah mulai diangkat untuk melakukan pemakuan ke seat pilnya. Kita lihat guys. Ya teman-teman, ini proses untuk penempatan hammer diesel, dan ini sudah terpasang, sudah pas, tinggal proses pemakuan. Oke, ini bakalan bergetar. Bergetar langsung guys. Bergetar guys.
ada satu kontainer dengan muatan seat pill. Kita lihat ya ada berapa seat pill yang dibawa dari satu kontainer ini ya. Dan ini dengan driver kontainernya nih Bang. Ini dari mana Bang bawanya Bang? Dari Adem Cibitung. Cibitung? Ya. Bawa berapa pieces? 11 pieces ya. Berapa jam perjalanan? Perjalanan 1 jam kurang. 1 jam ya. Ini kira-kira bakal ada berapa kontainer yang bawa seat pill-nya nih? Ada 2. Ada 2, lagi di perjalanan juga? Iya. Oke, terima kasih Bang infonya Bang. Ya teman-teman, ini satu unit kontainer membawa 11 pieces seat pill ya. Dibawa dari Cibitung dengan perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam atau sampai dengan 2 jam ya kurang lebih. Dan informasinya ada 2 kontainer yang menuju ke sini dan satu lagi masih dalam perjalanan teman-teman. Ya teman-teman, di sana juga terlihat ya dari kejauhan adanya satu alat berat kren yang juga sedang melakukan aktivitas pemasangan turap di titik yang kedua. Kita fokus di titik yang ketiga sini saja dulu ya teman-teman ya untuk melihat aktivitas pemasangan seat pill. Oke teman-teman, ini proses pengangkatan seat pill yang nantinya ditaruh di bagian guide game dan nantinya akan diratakan bersama dengan seat pill yang lain. Oke teman-teman, sekarang kita melihat aktivitas dari pembangunan Kali Bekasi ya, atau Kali Sepak yang berada di daerah Gabus, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Dan seperti yang teman-teman lihat di layar kaca ini, aktivitas pemasangan turap ya sedang dilakukan. Dan saat ini guide beam sudah terpasang dan yang terkini adalah seat pill sedang dimasukkan ke guide beam. Dan di sini ada 3 alat berat, 2 di depan layar kaca teman-teman dan 1 di belakang drone ya. Saat ini juga sedang beraktivitas sama seperti biasa. Tidak ada yang berbeda untuk alat beratnya. Dan ya teman-teman bisa melihat di sini ya, adanya satu unit kontainer yang datang membawa 11 pieces seat pill. Wow. Dan informasinya dibawa dari daerah Cibitung ya, kurang lebih sekitar 1,5 jam informasinya perjalanan dengan menggunakan kontainer. Dan ya, satu unit beko berwarna oranye melakukan aktivitasnya, yaitu melakukan pengerukan agar merapikan sedimen agar lurus, karena nantinya bakal dipasang seat pill ya, agar seat pillnya berdiri dengan lurus tegak. Ya, nanti setelah ini akan dilakukan penaikan hammer dieselnya ya. Pak. Sambil menunggu hammer diesel, kita coba mendekat untuk melihat beko ya. Nah, ini sedang dilakukan aktivitasnya guys. Kalau teman-teman melihat ini posisinya dekat, aslinya ini tidak dekat ya teman-teman, ini jauh banget. Karena memang drone-nya ini memang terlalu ngezoom. Aslinya jauh posisinya. Jadi ini tetap aman, tidak mengganggu alat berat ya tentunya, seperti itu guys. Oke, ini sedang diambil hammer dieselnya ya. Sekali lagi teman-teman, ini jauh dari posisinya ya.
Oke, ini proses pengangkatan hammer diesel. Oke, penempatan hammer diesel ke seat wheel ya teman-teman ya. Oke, ini jaraknya 58 meter dengan ketinggian 37,6 meter. Oke, hammer dieselnya sudah terpasang. Oke, proses pemakuan guys. Pemakuan dimulai. Ini agak pelan-pelan masukinnya guys. Alhamdulillah. Oke. Dan kalau dilihat untuk seat wheel-nya rapi ya guys, rata ya, cakep ini, tidak terlalu tinggi, tidak ada yang rendah gitu, rapi. Wow. Low battery warning. Ini udah lowbat, kita kembali ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah seat wheel yang terakhir ya. Setelah ini habis dan nantinya bakal mengambil yang baru. Kebetulan sudah datang ya, dengan diantar dengan satu kontainer sebanyak 11 pieces seat wheel. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Dan ada yang sempat nanya, Bang Bewok, ini untuk seat wheel-nya tuh bagian bawahnya lancip atau kayak gimana? Ini kan bagian atasnya ya lurus, dan bagian bawahnya teman-teman bisa lihat. Ini bagian bawahnya nih guys, tajam apa polos ya, kita lihat ya. Sama-sama lurus guys. Ya, sama-sama lurus ya. Oh enggak, agak sedikit berbeda untuk bagian bawahnya guys. Kayak ada segitiganya sedikit, jadi nggak kotak semua. Dipastikan ya bagian bawahnya agak sedikit lancip ya, karena memang beberapa hari yang lalu ketika melakukan liputan ini ada netizennya bertanya bagian bawahnya seperti apa.
dan agak sedikit lancip guys, bagian bawah sedikit lancip. Dan ini untuk seat wheel yang terakhir ya, yang akan dimasukkan ke guide game. Setelah ini nanti dilanjut pengambilan seat wheel yang baru banget datang. Jadi sistem Vivo first in first out ya. Oke. Sama seperti biasa teman-teman. Seat wheel dimasukkan ke guide game. Lalu nantinya hammer diangkat dan proses pemakuan ya. Oke guys, proses pengepasan hammer diesel dengan seat wheel. Oke, sudah pas. Dan di bagian bawah kru sedang memastikan untuk seat wheelnya aman ya. Dicek lagi untuk pengganjelannya dan sebagainya guys. Oke. Sudah siap, ya udah agak rapet ya. Ini proses pemakuan. Langsung bergetar guys. Dan ini adalah warga yang terkena dari dampak keretakan kediamannya. Assalamualaikum Ibu. Salam. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Lisa. Ibu Lisa ya. Iya. Bu Lisa ini untuk keretakannya diakibatkan dari adanya aktivitas pemasangan paku bumi seat wheel ini atau gimana Bu? Ya, kan ini gerakannya terlalu ini banget, semua pada apalagi yang namanya di atas kan itu tingkat tapi belum ada bangunannya. Tadinya retaknya nggak terlalu banyak, sekarang retaknya jadi banyak karena terlalu getarannya kan terlalu apa sih? Terlalu keras ya. Terlalu keras dan mengakibatkan keretakan gitu ya. Di bagian mana aja Bu yang terkena keretakan? Ya. Bagian mana aja yang terkena keretakan? Depan. Depan. Untuk bagian yang lain nggak ada? Yang lain cuma itu. Yang lain mah aman Bu ya? Aman. Aman. Gimana Bu pendapatnya mengenai aktivitas normalisasi sungai ini Bu? Normalisasi bagus sih Pak. Saya minta supaya warga-warga ini bisa apa sih nganin dari kita pribadi sendiri gitu. Seperti saya minta nanti ada pemungutan pembuangan sampah di sini di kampung Pisangan Kontrol ini gitu, di RT 16 RW 8 harus ada
tempat pembuangan sampah Iya. dan juga dikoordinir warganya Iya. biar supaya nanti sampah-sampahnya bisa diangkut Iya, dan iya. tidak lagi ada warga yang buang sampah sembarangan apalagi Iya, di iya. aliran sungai. Iya. Ya, terima kasih Bu Lisa. Oh iya. Ya, sehat selalu Ibu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, barusan tadi informasi dari warga bernama Ibu Lisa yang memang rumahnya berdiri tepat di depan dari aktivitas pemasangan sipil ataupun turap di Sungai Bekasi. Dan ini posisinya teman-teman, pas banget di depan rumahnya. Dan ya, beliau menginformasikan bahwa terjadi keretakan di bagian atap dari halaman rumahnya diakibatkan getaran dari paku bumi ini. Dan beliau sih tidak mempermasalahkan, dan ya memang posisinya memang dekat banget dengan aktivitas ini. Dan beliau tadi menginformasikan ya harapannya kedepannya semoga ada disediakan tempat pembuangan sampah dan juga dikoordinir dari pihak RT ataupun RW setempat untuk mengambil sampah-sampah warga sehingga warga tidak membuang sampah sembarangan di aliran sungai di kemudian hari, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog kali ini di tanggal 28 April 2025. Tadi kita sudah sempat melihat aktivitas dari pemasangan sipil ya. Dan alhamdulillah pemasangan sipil berjalan dengan lancar. Dan ya tadi sempat juga ada kedatangan 1 unit kontainer membawa 11 PC sipil, dan informasinya akan ada 2 unit kontainer yang akan datang membawa sipil, dan baru 1 unit kontainer saja yang terlihat teman-teman. Dan ya di depan dari aktivitas pemasang sipil ini ada kediaman dari rumah Ibu Lisa. Ibu Lisa menginformasikan bahwa kediamannya terjadi sedikit keretakan di bagian plafonnya ya teman-teman, agak sedikit sih retak. Dan informasinya keretakan tersebut diakibatkan dikarenakan adanya aktivitas ya pemasangan sipil ini. Ya memang dentumannya getarannya itu sangat besar sehingga membuat keretakan dari kediaman Ibu Lisa. Dan Ibu Lisa sih tidak mempermasalahkan sih teman-teman ya, dikarenakan memang ya sudah resiko karena memang posisi rumahnya dekat banget dengan aktivitas dari pemasangan sipil ini teman-teman. Dan untuk Beko sendiri sama seperti yang biasanya kemarin-kemarin, yaitu melakukan pengerukan ya, yang mana nantinya sipil yang sudah terbasang di titik 3 ini nanti akan bergeser ke titik selanjutnya, seperti itu teman-teman. Ya mungkin sampai di sini aja terkait dengan vlog kali ini. Dan ya tadi ada pesan dari Bu Lisa kepada pemerintah setempat, dimohon ya kepada pihak RT ataupun RW untuk bisa menyediakan tempat pembuangan sampah dan juga bisa dikoordinir warganya untuk memberikan iuran supaya ada kendaraan sampah yang mengambil sampah-sampah warga ataupun sampah yang ditaruh di tempat pembuangan sampah sementara. Ya sehingga tidak ada lagi warga di kemudian hari yang membuang sampahnya di sembarang tempat, baik itu di jalan ataupun di aliran sungai. Oke, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog kali ini. Thank you banget buat semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar cari bisa makin terus berkembang. Oke, sebagai akhir gue Bang Bewo pamit, gue lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layan adu dan raja. Wahai burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layan adu dan raja.